Nama saya sebetulnya panjangnya itu Bagus Basuki. Tapi teman-teman waktu itu kecil manggilnya cuman Agus. Tepat tanggal lahir saya di Solo, bulan 3 tahun 1956. Jadi tepatnya sekarang saya usia 41. Saya urutan kedua, saudara saya itu ada 12. Jadi bapak saya almarhum aslinya juga Solo, saya sendiri juga Solo. Ibu saya juga Solo, namanya saya itu pindah sampai 3 kali. Pertama di Semarang, tempatnya itu di Masehi. Terus pindah lagi di Kediri, itu di Semampir. Jauh sekali perjalanannya itu. Jadi kalau dari rumah itu ke Semampir sampai 3 kilo. Jadi saya kalau mau berangkat itu numpang cikar. Kalau bahasa sana itu cikar, itu kalau di sini gerobak sapi. Jadi terus pindah lagi ke SD Muhammadiyah Semarang, tepatnya di Rejosari. Tapi kalau setelah saya pulang dari sekolah itu bantu ibu, karena bapak sama ibu waktu itu tahun 64 itu sudah pisah. Jadi kalau habis sekolah ya saya itu bantu-bantu ibu. Uang keluarga saya itu banyak sekali. Jadi ya kalau sore itu mandiin adik. Terus kalau pagi ya kadang-kadang disuruh ibu beli minyak tanah. Kalau bahasa sana itu lengok gas. Itu kisah saya. SD itu di Kediri waktu saya kelas 5 sampai kelas 6 itu senengannya nggodain teman-teman saya perempuan. Tuh teman saya perempuan itu kok kayaknya kok cakep sekali itu. Namanya saya masih ingat. Kalau dia masih ingat ya mudah-mudahan kalau ketemu mau negor saya gitu. Namanya itu kayak bintang film sekarang, Lina Budiarti. Kalau di sekolahan itu ya senengannya nggodain perempuan-perempuan itu, teman-teman saya sendiri. Kalau enggak tasnya itu kalau pas ngaso itu saya masukin apa itu cecak. Kalau enggak saya masukin pokoknya barang-barang aneh gitu. Wah nanti yang ditegur kan saya tuh kejar-kejaran. Wah kejar-kejar cewek itu enak juga. Jadi kita itu enggak selalu ngejar cewek. Jadi waktu kecil saya tuh guanteng toh, katanya tuh gua paling guanteng sendiri. Makanya cewek-cewek itu kalau ngejar saya itu tasnya, kalau kepengen dikejar cewek itu tasnya saya masukin cecak atau apa, dia takutnya sini saya tak bilain, yang buka saya bisa megang tangannya. Oh saya dulu tuh wah memang sebetulnya tuh nggak kurang ajar, cuman beling saya itu dulu tuh. Wah SMP-nya ugal-ugalan, wong itu masuknya siang, isinya berantem terus. Di SMP Semeru itu udah nggak pernah aman. Waktu itu masih bebas, masih boleh pakai sendal. Wong SMP acak-acakan. Ada yang pakai celana panjang, ada yang pakai celana pendek. Itu bisa dititeni kalau bahasa Jawa itu. Kalau yang pakai celana panjang berarti anaknya orang kaya. Kalau yang pakai celana pendek sandalan berarti cukup gitu. Nah, di Semeru itu saya dulu kan masuk di satu perguruan ya, namanya di Madiun itu ada Setia Hati Terate. Saya ikut organisasi berantem ya mencuri mangga ya, pokoknya untuk mengisi kekosongan ekonomi perperutanku toh. Jadi semenjak SMP saya di Madiun, terus pindah lagi di Semarang, tepatnya di Patimura lagi. Terus saya tidak meneruskan, terus kerja di percetakan. Di percetakan pertama kali saya bantu ibu untuk mencukupi adik-adik saya. Terus di percetakan sampai beberapa hari saya nggak kuat, terus saya
masuk ke loper koran itu aja ditolong teman saya. Waktu itu loper koran itu angkatan bersenjata, terus waktu itu belum kayak sekarang loper koran keluar sudah lempitan. Kalau dulu nggak, masih gulungan, jadi kita ngelempit sendiri, yang ngatur sendiri. Jadi kalau loper koran itu enaknya itu kalau ada, wah ini ya saya mohon maaf ini kepada Kompas. Saya dulu sering loper koran, kalau pagi Kompas itu biasanya datang duluan, koran saya masukin, Kompasnya saya ambil, saya jual. Jadi mungkin kalau dulu ada yang kehilangan koran-koran Kompas itu, saya sekarang mohon maaf. Yaitu untuk tambah makanan pagi saya. Terus setelah loper koran saya masuk kerja di bengkel. Di bengkel itu bekleding, pertama bikin ya kursi-kursi begini, saya itu sekarang masih bisa. Terus bengkel sepeda motor saya sudah ya mumpuni lah. Dulu itu waktu itu masih Ducati, masih Lambrita, masih DKW itu. Terus ikut teman saya itu kerja di bengkel ngecat, saya juga ikut teman saya nggak kuat, saya jadi tukang parkir. Itu sampai sekarang saya masih ingat tokonya itu, kalau nggak salah tokonya toko Trio itu di Jalan Mataram, tepatnya di Semarang. Di Semarang itu saya jadi tukang parkir sampai 6 bulanan lebih. Saya tukang parkir, malamnya saya ikut wayang orang di Sri Wanito itu. Alah pengen ki mesti. Lah nyopo? Tapi saya dulu juga punya cita-cita. Cita-cita saya itu waktu ditanya bapak saya itu waktu di Malang, saya masih ingat, "Kamu besok gede jadi apa?" "Jadi anu Pak, KKO." Nggak taunya saya nggak bisa tinggi-tinggi toh. Yes, putus asa, nggak mungkin KKO kok mengkeret begini. Wah, kalau dirasakan ya pahit banget itu. Kalau sama empedu sama peru itu ya lebih pahit ceritanya. Soalnya bapak saya sama ibu saya udah nggak akur lagi. Jadi ya saya sekarang itu kalau lihat ibu saya sampai sekarang itu kepengen nangis terus. Kasihan kalau lihat ibu saya. Kalau ketemu ibu saya pulang gitu, tetap saya ciumin, kalau nggak saya telepon. Punya cewek anaknya tentara. Kalau apel itu istilahnya, kalau mau ke rumahnya cewek itu nggak taunya pakai dijami kayak apel. Jam 5 sore datang, jam 7 harus pulang. Itu saya sudah kenalan sudah lama, namanya lupa saya. Sebetulnya saya mau sebut, takut kalau suaminya nanti cemburu kirim surat sama saya. Ya kayak kalau suaminya orang biasa lah, kalau dapat tentara apa kan saya nggak dibedil lalu kan, takut. Ya ini nggak saya sebut aja. Jadi pokoknya saya pernah frustasi dengan cewek saya yang rumahnya, alamatnya saja yang saya sebut di Dandangan gitu. Terus ketemu ini ibunya anak-anak itu di Semarang yang namanya Mulyani. Itu saya tambahi nama sendiri, namanya Sri Mulyani. Sekarang punya 79 itu saya dikasih tahu oleh almarhum Pak Daliman, "Kamu tuh sebetulnya punya potensi." Saya tanya, "Potensi itu apa tuh Pak?" "Kamu tuh punya bakat. Mbok coba kamu ikut bapakmu di Sri Mulat sana." Saya lari ke Solo waktu itu tahun 79 bulan 10 tepatnya. Saya masuk ke Sri Mulat itu belum masuk, masih di Sri Mulat itu ada ketoprak namanya Cokrojiyo.
Ketoprak Cokrojiyo saya diajarin sama bapak saya di situ. Diajari sama almarhum bapak saya, kamu kalau kepengen masuk Sri Mulat jangan masuk dulu. Kalau kamu kepengen pinter, belajar ini naskah. Saya belajar terus naskah. Jadi selama 7 bulan itu saya nggak masuk Sri Mulat langsung. Tahun 81 saya tuh nonton mainnya Sri Mulat gimana, saya cocokin dengan naskah ini. Ternyata nggak cocok. Wong naskahnya itu cuman si A ini nanti begini ketemu si B ngomong begini, di sini sama ucapan di situ nggak cocok. Nah ini saya kan bingung, setiap hari tanya terus nggak taunya itu improvisasi Sri Mulat. Ngomong sendiri jadi cuman garis besarnya aja. Oh begitu toh. Lah saya mesti harus belajar 7 bulan begitu. Tahun 81 baru saya itu boleh masuk belajar. Nah sampai sekarang tahun 82 Sri Mulat itu ada beberapa Sri Mulat, saya baru dibuang ke sini. Di Jakarta itu 82 saya masuk Sri Mulat. Kalau nggak salah pertama kali honor saya itu Sri Mulat pertama 375 saya nikah tahun 78 tahun 79 saya punya anak. Terus masuk Sri Mulat pertama kali di Solo itu gaji saya 375 loh, bayangin. Tahun 79 gajinya 375, itu dapat apa? Padahal itu gajinya 2 kali ngambil. Jadi hari Rebo ngambil separuh, hari Sabtu ngambil separuh loh. Lucunya di situ. Terus naik lagi Rp25 jadi 400 tahun 81 saya naik gaji saya. Wah agak lumayan, Rp450 itu. Anak saya 1, terus saya punya anak 2, gaji saya naik lagi Rp600. Pindah di Jakarta tahun 82, gaji saya 1.250.